Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, dapat saja puja dan puji syukur kepada Zat yang Maha Terpuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut kita memuji selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaannya lah yang Allah miliki, tidak ada yang lain, dan kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dimana satu-satunya ilah yang tidak berhak disekutukan, tidak berhak disyirikkan, karena dialah yang mencukupi segala kebutuhan makhluknya, memberi rezeki, menciptakan kita, memelihara seluruh ciptaannya di alam semesta ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, uswah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang selalu senantiasa mengikuti petunjuk dari beliau. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, pada hari ini bagaimana sikap seorang muslim, punya orang yang beriman, tidak muslim saja tapi juga beriman. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus menjadi Rasul itu untuk menyempurnakan akhlak, dimana banyak manusia yang terdahulu itu akhlaknya sangat bobrok, jahiliyah, menuhankan selain Allah Ta'ala, sampai diceritakan pada zaman dulu sampai kalau mempunyai anak perempuan itu dibunuh. Maka sepatutnya seorang muslim dan orang yang beriman itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tentunya sebagai uswah, contoh, teladan, niku harus kita patuhi. Maka wa atiullah wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicatatkan Rasul, maka itu adalah agama Islam sempurna. Karena Rasulullah SAW itu manusia yang paling sempurna dan baik akhlaknya, paling sempurna. Maka Rasulullah SAW sebagai Nabi, wasallam Nabi ini dijaga dalam wasallam Nabi, penutup para Nabi pun sempurna. Sedangkan pun sempurna, dari posturnya Allah ciptakan beliau itu sudah sempurna. Maka juga wajah beliau itu diciptakan juga sangat luar biasa, sempurna. Tapi tambahnya malih akhlak sempurna, mulia. Raupannya saya, akhlaknya mulia. Sebagai seorang muslim, Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak hanya ilmu yang kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, tapi dari apa yang kita dapat dari ilmu itu finalnya itu di akhlak sama akal. Finalnya pengaplikasian ilmu itu teori, teori. Maka pengaplikasiannya itu di akhlak dan akal. Maka ada hadis yang berbunyi, nama kuistu tentang 5 makalimal akhlak. Tidaklah diutus kata Rasulullah kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Tok, menentok. Bagian dari akhlak salah satunya adalah keyakinan bagaimana kita itu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Terpuji, tidak ada ilah selain beliau.
selainnya, ya. Tidak ada ilah yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu indikator tauhidnya itu seseorang sempurna, tauhidnya seseorang itu sempurna itu dibanding dengan akhlak. Apabila seseorang itu kok ngaku tauhidnya itu sempurna, tauhidnya keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala itu kok penyakit pol, tapi kok akhlaknya rusak, itu tidak sempurna. Maka di dalam surat Al-Isra Allah jelaskan bagaimana sikap seseorang anak khususnya bisa berbakti kepada orang tuanya, berakhlak baik kepada orang tuanya, beradab juga. Jangan buka bahwa misalnya ada Al-Quran itu surat Al-Isra, ya, ayat 23 sampai ayat 24. Surat Al-Isra, misalnya banyak ada bahwa surat Al-Isra itu ada Allah terangkan, Allah firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Inna yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janaha al-dhulli min ar-rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan tidaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan bukan ansal, dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan kepada mereka perkataan, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah wahai Rabbku, matonimu setelah berbakti akan mendoakan kedua orang tua, wahai Rabbku, kasihlah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua menjadi aku di waktu kecil. Bapak Ibu dan rahimahullah, ini salah satu indikator. Ini salah satunya niki Allah Taala firmankan, yang pertama kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ini wabil walidaini ihsan. Nah, niki indikator. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukan asal menyediakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah taala. Maka itu lek sampun mengaku bertauhid kepada Allah, maka amal yang selanjutnya nih wa bil walidaini ihsan. Ini adalah jalan pintas Bapak Ibu. Jalan pintas seseorang anak untuk bisa menggapai surga. Kalau panjenengan masih menemui dua orang tua panjenengan, ataukah masih ada satu, ya, maka usahakanlah itu panjenengan untuk berbakti sama panjenengan. Dalam Al-Quran disebutkan fala taqul lahuma uff. Kalau dalam pemeliharaan panjenengan, maka jangan sampai panjenengan itu mengatakan ini benar asal haram itu.
Jadi kalau satu laluan maka jangan katakan kepada kedua orang tua atau panjangan masih bagi orang tua yang misalnya dari bapak atau ibu, maka jangan sampai panjangan itu mengatakan ini mau masalah. Bagaimana seseorang muslim khususnya anak bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah, tapi urusan oleh orang tuanya rusak. Ini tidak sempurna. Yang paling ambil seragam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala oke. Maka itu akhlak kepada kedua orang tuanya juga saya. Ini sempurna. Kok baik pada orang tuanya oke, saya, tapi bukan ibadah pada Allah Taala. Ini buat saya, benar dong. Nopo menggapai ridho orang tua tapi tidak menggapai ridho Allah. Itu bukan saya. Yang paling penting nopo menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka itu nopo berbakti pada dua orang tua. Yang berapa ibu? Kalau kita masih memenuhi kedua orang tua kita, tapi kita tidak bisa berbakti, maka ini adalah sesungguhnya anak ini adalah calon-calon penghuni neraka. Maka durhaka kepada orang tua ini bagian dari dosa-dosa besar, dimasukkan dalam dosa-dosa besar. Maka kalau kita lihat salafus saleh terdahulu, ketika ada orang tuanya yang sudah meninggal kedua orang tuanya, maka salafus saleh dulu itu menangisnya bukan karena ditinggal orang tuanya, bukan, tapi menghakikatkan bahwasannya tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, tidak bisa beramal soleh, dan kehilangan kunci surga. Lantas bagaimana kalau kedua orang tua ini sudah meninggal? Bagaimana caranya berbakti anak kepada orang tua? Mendoakan. Harusnya tidak pas setelah meninggal saja didoakan, tapi ketika hidup juga didoakan. Maka ini adalah amalan-amalan gitu. Ketahui sih sekali. Kayak pulau ini. Pulau itu masih satu rumah dengan kedua orang tua saya, bapak alhamdulillah sehat, ibu sehat. Tapi kalau pulau belum sakit berbakti pada orang tua, ini ciloko. Kalau ingin mulia, maka indikator itu ngeten. Bagaimana kita itu sikap kita kepada orang tua? Apa kita itu memuliakannya atau bukan? Kalau sebagai anak, kalau ingin menjadi anak yang mulia, maka indikatornya orang tua. Bagaimana sikap kita? Apalagi kalau kita punya anak, bapak ibu punya anak, gitu, kasih kalian baik, salam yang baik. Maka itu adab kita kepada orang tua itu pasti pasti. Maka ini sangat penting mengawalkan awal berbakti kepada orang tua juga penting. Ini salah satu amal soleh panjenengan. Sampai Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh seseorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan bakti? Sinten ya Rasul, sinten sing berhak mendapatkan bakti itu? Maka Rasulullah itu bukan menjawab aku, bukan. Maka beliau itu menjawab ummuka, ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Ibu lagi, ibunya tiga. Lantas siapa lagi ya Rasul? Bukan, bapak. Ibunya tiga, bapaknya. Bukan mana yang paling penting itu hormat dulu ke ibu, setelah itu bapak. Apakah bapak tidak penting? Sangat penting dalam keluarga itu, bapak juga sangat penting. Tapi madrasah yang paling baik di dalam keluarga itu adalah
Karena 80%, 70% karena 80% akhlak anak itu menuruni ibu. Saya setuju. Bapaknya tok ngambil dari tok, ya sedikit sih kan. Ini sangat penting. Karena menghormati kedua orang tua. Kalau masih cuma menemui panjenengan, menemui ibu dan bapak panjenengan, orang tua yang pantas yang paling dihormati yang pertama adalah ibu. Karena orang ibu yang sudah belajar kita, menyusui kita, itu adalah ibu. Maka ini paling penting. Ibu, bapak. Bukan ditafsirkan ibu Igo, bapak Esa. Betul. Boleh tafsirkan. Ya, tapi yang paling penting menghormati ibu, dan bapak. Ini paling penting. Bagaimana kita melihat sejarahnya Uwais Al-Qarni? Ya, pemuda yang luar biasa. Beliau itu tidak dikenal di dunia, tapi sangat dikenal di langit. Karena apa? Salah satu amalnya apa? Berbakti pada orang tua. Ceritanya pun ketika Uwais Al-Qarni itu hidup di pedalaman di gunung. Calon ini di gunung itu ya. Setiap hari itu beliau itu latihan minggu ini junjung paket latihan gunung naik turun sampai disangka Uwais Al-Qarni itu orang gila. Kenapa? Kalau masyarakat kita disangka orang gila. Dan perdana yang hidupnya. Ternyata nopo Uwais Al-Qarni itu ingin ketika berhaji dengan ibunya, karena ibunya sakit-sakitan lumpuh, kan sudah tua. Maka Uwais Al-Qarni ini latihannya jangan angkat pada nanti suatu saat ketika sudah panggilan haji, dia sudah kuat fisiknya untuk menggendong ibunya dalam perjalanan. Ini Uwais Al-Qarni pernah melakukan. Setiap hari panjenengan setelah selesai sholat menentu mendoakan ibu, doakan bapak, doakan tua. Itu adalah amal soleh panjenengan. Lantas bagaimana kalau sudah tidak memiliki kedua orang tua yang artinya sudah meninggal, maka mendoakan. Karena doa anak kepada kedua orang tua ini paling mustajab. Yang paling ditunggu-tunggu kedua orang tuanya yang sudah meninggal itu adalah doaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, Innallaha harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Rasulullah mengharamkan durhaka kepada ibu-ibu kalian, kepada dua orang tua, boten angsal. Ini pertama sepele banget, tapi ini adalah ladan jalan pintas untuk menuju surga. Lek ketahui sih ngomong soal kita biasa mawon, soal kita biasa mawon, sedekah kok ketahui sih biasa mawon, nonton ini masuk Al-Quran kok biasa mawon. Panjang taktus ini ngomong penting kalian kedua orang. Sampai kapan pun bapak ibu kita tuh belum sakit membalas jasanya orang tua itu belum sakit. Lah ibu niku pun pol-polan bimbing anak, terus nanti jatuh sama yang saya. Tidak hanya dibimbing saja, tapi juga diberikan makanan-makanan asupan yang halal terus sampai anak ini terus anak yang saya. Juga pendidikan yang paling penting itu ibu. Apabila akhlak seorang ibu, indikator ibu. Apabila indikatornya seorang ibu itu akhlaknya baik, insya Allah anaknya juga ikut. Tapi kalau indikator seorang ibu
dan rumah tangga untuk dikatakan akhlaknya menurut saya juga anaknya juga bukan saya. Bapak itu terus kepala sekolah. Kadang ketika mendidik anak, kesannya anak itu sakit bukti, gitu. Nanti itu di sekolahnya tok, tapi bukan diajari agak. Kadang itu bapak itu penyambut dalam tok pendidikan anak itu diserahkan kepada ibu. Terus pasti, jangan Pak. Kalau panjenengan ingin mendapatkan anak yang bisa berbakti kepada panjenengan, harus panjenengan didik. Ya, panjenengan harus ambil, tidak hanya sekedar cari nafkah saja untuk keluarga, tapi harus juga dididik. Tidak hanya sekedar pun aku pasang kali panjenengan ibu istri buat teman, tapi juga harus disetir juga bagaimana pendidikan yang baik. Untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bapak juga harus bisa menuntut ilmu untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Kesan terus anak yang berkah. Kadang tidak, bapak dan ibu itu menuntut anak yang bakti, bakti tak pada orang tua, ya menuntut tapi belum dididik. Jadi saya apa? Gengsi seperti sekarang. Maka ini yang paling penting ya, bahwa berbakti pada orang tua. Setelah mau mengetahuikan Allah. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah Ta'ala. Aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Terus sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal nopo yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Amal nopo? Maka beliau itu menjawab, qala birrul walidain, yaitu beliau mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Selaras hati ini selaras sekali ayat yang mewasal. Nopo menyembah Allah itu berbakti kepada orang tua. Lantas qultu tsumma ayyun? Qultu, aku bertanya lagi pada Rasulullah, itu maksudnya. Qala al-jihadu fi sabilillah. Maka apa lagi ya Rasulullah? Telah berbakti kepada orang tua. Maka Rasulullah itu menjawab, jihad di jalan Allah. Pernah suatu ketika ada seseorang laki-laki itu menghampiri beliau dan meminta izin untuk berjihad. Jihad ini rekor panggilan jihad, membela agama Allah, mentauhidkan, mendidikan kalimat Allah Ta'ala. Maka itu hukumnya fardu ain, fardu ain, wajib budak. Tapi ada pernah seseorang yang menghadiri Rasulullah dan meminta izin untuk berjihad. Beliau bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup saat dari budal jihad? Jadi pun pengen budal jihad perang ya, jihad perang. Maka Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, masih hidup kedua orang tua saya. Beliau bersabda dan mengatakan, kalau begitu berjihadlah dengan berbakti kepada orang. Kelasnya fardu ain, wajib bidal sebagian perang, yaitu membela agama Allah Ta'ala. Ini kita akan berbakti kepada orang. Ada seseorang lagi dari kaum Ansor juga mendatangi Rasulullah, lalu berkata, wahai Rasulullah, masih adakah yang tersisa kewajibanku
satu waktu setelah mereka meninggal. Dia lantas menjawab, ada, yaitu ada hal yang harus dilakukan oleh seorang anak. Tanda baktinya anak kepada orang tua ada 4 hal. Yang pertama, mendoakan keduanya. Mendoakan. Terus itu memohonkan ampun bagi keduanya, itu melaksanakan janji keduanya. Apabila orang tua itu sampur sedo, kalau masih ada janji orang tuanya itu masih hidup, pernah ada janji ke tetangga, saudara, maka ahli warisnya itu wajib menepati janji. Normal tidak ada hutang, orang tuanya sampun nih tinggal. Baik warisan tapi jangan repot ya. Warisan harta ini jangan dalam kaya, warisan hutang mesti dicicil. Maka ahli warisnya itu wajib menepati janji ini. Khususnya hutang Pak, khususnya hutang. Kalau orang tua sudah meninggal itu masih punya hutang, maka panjenengan usahakanlah untuk menyelesaikannya. Syukur-syukur nih, kalau sing mau utang ini mengikuti ikhlas. Ini sogong, dia jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bermacam-macam dari Allah. Selama ini ada cerita, ada seseorang ini termasuk dulu itu punya hutang buahnya. Sampai jatuh tempo bertahun-tahun belum sampai bayar hutang. Akhirnya pun diwanek-wanek ini malah ini sing utang ini. Akhirnya nopo. Kalau sing utang ini pun utang itu dipasangkan, pun berusaha dibayar. Kan jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala kan bermacam-macam gitu untuk bisa menyelesaikan urusan hutang. Lain cara logika kita kalau ingin menyelesaikan hutang itu ngangsur. Tapi Allah itu punya cara yang lain. Mau jadi pasti ngomong gitu. Iya dong. Jadi kewajiban kepada orang tua itu ada 4. Yang pertama mendoakan, yang kedua meminta kepada orang tua. Yang ketiga, kalau ada janji-janji orang tua itu ketika hidup punya janji, maka ahli warisnya kalau sudah meninggal wajib menepati janjinya. Panjenengan selesaikan. Kalau panjenengan seorang, ahli warisnya wajib menepati janjinya, menyelesaikan. Yang keempat, menghormati teman-teman atau saudara dari ibu dan ayah. Kadang itu orang tua sampun meninggal, itu yang sering terjadi. Silaturahmi ini kadang putus dengan saudara-saudara dari ibu atau saudara-saudara dari ayah. Ini kadang terputus. Maka kewajiban panjenengan adalah untuk menyambut silaturahmi dari teman-teman dari ibu atau teman-teman dari ayah. Juga adalah sebuah apabila keduanya sudah meninggal. Karena yang paling penting itu juga bagian janji, menepati janji itu. Karena roh seseorang itu masih tergantung antara bumi dan langit sampai hutangnya terlunas, janjinya ditepati. Kadang jangan sampai kedua orang tua kita itu meninggal tapi masih meninggalkan sampai sekelas seseorang yang mujahid orang yang berjihad fisabilillah. Apabila mujahid ini niatnya benar karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin meninggikan kalimat tauhid Allah, maka mujahid ini bebas masuk surga tanpa hisab. Ya bayangin, seorang mujahid yang pokoknya amal soleh itu pokoknya puncak-puncaknya seseorang mujahid
Itu apabila masih mempunyai hutang, ini akan terhalang dari masuk surga. Padahal balasan seorang mujahid itu surga dan masuk tanpa hisab. Apabila masih punya hutang, maka masih terhalang dari masuk surga. Ini deh, makanya berbagi kepada orang tua. Dan ada hak-haknya seseorang anak itu wajib berbakti kepada orang tua, dan ada haknya anak itu juga membangkang kepada orang tua. Kok membangkang? Jadi kan bakti itu bangkang itu pun dadosi wajibnya anak kepada orang tua, baktinya anak kepada orang tua itu dalam hal kebaikan selama tidak dalam kemaksiatan dan dosa. Titik. Benar satunya itu. Dan semampu panjangnya. Maka itu apa? Boleh membangkang kepada orang tua? Boleh, asalkan catatannya yang pertama, membangkang dalam artian ketika ada orang tua yang menyuruh anaknya, misalnya anak itu beriman pada Allah Ta'ala, maka itu kan berbuat syirik, menduakan Allah Ta'ala, itu wajib untuk membangkang perintah orang tua. Mengenasa, walaupun ayatnya tadi itu nomor tidak boleh mengfalataku lama, ya kan menasal mengatakan tapi ini diperbolehkan membangkang kepada orang tua dengan alasan perintahnya dalam hal dosa dan kemaksiatan. Bagian dari kemaksiatan yaitu adalah menduakan Allah Ta'ala. Itu wajib membangkang. Dan mata itu dan kewajiban kepada orang tua, ya. Dan ini sebagai ayat nomor sabda Rasulullah SAW. Innamal ta'atu fil ma'ruf. Kewajiban taat itu hanya dalam hal kebaikan. Kewajiban taat itu hanya dalam hal kebaikan. Kalau dalam kemaksiatan, menasal niku orang tuane, maka itu ngaji ini kan bukti aja termanut kok. Tapi ketika dalam hal maksiat kita wajib untuk menolak dan membangkang. Misalnya juga panjenengan itu punya bos, maka itu bos panjenengan juga dengan panjenengan memerintahkan panjenengan untuk berbuat maksiat dan dosa, maka panjenengan juga wajib membangkang. Wajib itu dalam hal ketaatan. Wa atiullah wa atiur rasul. Dan taat kepada Allah dan Rasul. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat bagi makhluk dalam hal kemaksiatan terhadap sang khaliq, yaitu Allah Ta'ala. Menasal wajib dalam kemaksiatan itu menasal, wajib itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hal kebaikan wajib taat. Juga bagaimana seseorang anak ini bisa menggapai ridho kepada orang tua dan kesenangannya anak itu, walaupun anak itu sama sesuatu tapi ke orang tua ini tidak ridho, maka panjenengan usahakan mengutamakan kepentingan ridho orang tua. Misalnya pun niki yang paling sering dibangkang oleh seorang anak, masalah judul waktu, masalah judul. Misalnya pun pernah acara bernikah, sing anak ini bernikah, gitu, mantan itu kenali kepada orang tua. Mantan itu orang tuanya. Jadi ini anak ini pun berpengalaman kalian calon ini. Tapi kok kedua orang tua itu bodoh itu, maka panjenengan usahakan untuk mengutamakan ridhonya orang tua. Panjenengan demen itu sampai bakal orang tua, maka ini termasuk
Saya dapati Pak Ibu, seseorang anak kok buatan malu kalau orang tua dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan, urusan jodoh mawon, urusan jodoh. Maka setelah nikah, wah ini jangan ngomong nikah, bentar. Karena ridhonya Allah gumakur ridhonya orang tua. Murkane Allah Ta'ala juga tergantung murkane orang tua. Oleh orang tua ridho, insya Allah Allah Ta'ala juga ridho. Lek orang tua murka, bukan teman, Gusti Allah ya, murka. Maka ini pertanyaan ya, ilmu itu sudah diilmui. Bagaimana kita tuh bisa berbakti pada orang tua itu? Ilmu. Maka itu level panjenengan punya sedikit rezeki pada orang tuanya juga di coba bujuni tak. Ya, tapi karena laki-laki Pak, terusnya laki-laki kalau sudah menikah itu masih ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Maka hukum waris sebagai dari hukum waris dari hukum waris. Kenapa kok banyak laki-laki? Karena laki-laki itu kalau sudah menikah, itu masih bertanggung jawab untuk memberi orang untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan kalau sudah menikah, maka kewajibannya lebih mana? Mengutamakan suami atau orang tua? Suami. Ini deh, ngomong lagi menantang, menangan gitu. Menangan apa nih? Menangan. Tapi ini syariat Islam betul, syariat Islam. Cara akal itu nggak cuma waris apa, bukan kotor. Tapi bagaimana seseorang itu bisa mengaku beriman, maka itu menerapkan syariat yang Allah turunkan, dan kita bisa mengilmui itu yang terbaik, bukan akal-akalan kita saja. Maka akal ini tunduk kepada syariat. Jangan akal ini diutamakan sampai mau bisa syariat bukan, tapi akal ini harus tunduk kepada syariat. Syariat itu apa? Ini perintah berbakti kepada orang tua. Kadang kita tuh ego pada orang tua. Walaupun kita pendidikan kita itu lebih tinggi pada orang tua, kalau kita ingin lebih kepada orang tua, ngomongin orang tua, maka dengan harus lemah lembut. Ojo koyok tiang minter ini kepada orang tua. Maka utamakan mencari ridho orang tua. Pulang itu saya SD. Kalau namanya mah, kalau ini mah, itu mah. Setiap kalau transaksi motor, kalau kita itu atau dagangan atau itu bukan promo lagi. Nggak promo tadi kalau pasti mau doa sama saya mau niku mengke potongin terus aku buatan kalau pasti pegang. Termasuk kalau itu kan kalau saya dinasikan promo betul promo. Kalau setiap di rumah dengan kali simak dengan kalau sampai kalau itu aku bisa apa itu kan kalian apa tadi pernah tapi saya berusaha apa pengen apal Quran tapi belum apal nih repot. Maka ridho orang tua ini sangat penting. Panjang bagi nyambung bagi urusan ngomong itu orang tua melibatkan orang penisahnya. Sampai salam sholat dahulu Pak Bu, salam sholat dahulu. Itu kalau mempunyai rumah yang ada lantai 2, kita punya rumah lantai 2. Kalau orang tua yang di lantai 1 tidak berani ke lantai 2, sampai ada punya salam sholat dahulu, itu sangat luar biasa. Kalau sekarang ibunya juga besar, anaknya juga. Kalau ibunya panjenengan itu biasanya
tanggungan pendidikan itu duduknya di bawah, padahal harus dia di bawah. Dan jangan sampai kita tuh bekti yang berlebihan sampai menuhankan orang tua. Apakah ada sujud kepada orang tua itu benar salah? Sujud itu cuma kewajiban kepada Allah. Rukuk itu rukuk itu kewajiban kepada Allah, tidak kepada makhluk. Tidak boleh sujud kepada orang tua. Rukuk kepada orang tua benar salah. Rukuk dan sujud itu hanya kewajiban kepada Allah. Kita dapati bagaimana seorang anak itu sampai sujud syukur. Sujud syukur bukan apa-apa, tapi sujud sampai berlebihan kepada orang tua itu benar haram. Benar salah. Jangan sampai berlebihan kepada orang tua. Bekti, tapi benar sampai penuhan menyamakan Allah dengan makhluk benar salah. Bapak Ibu calon rahimahullah, ini pentingnya untuk berbakti pada orang tua. Tidak hanya sekedar bekti mawon, tapi juga menyembah Allah. Apakah ada seseorang yang berbukti tapi tidak menyembah Allah? Kira-kira akal. Wonten itu yang jadi Saya 10 Wong yang jangkau masa tua ini biasa-biasa mawon, biasa-biasa. Tapi kali-kali dong ini jadi luar biasa. Orang yang itu terpenuhi. Saya setuju. Kalau dapat kehidupan itu tentu. Tapi kok kalian dong kalian paling bapak ini kalau mau wanian maka hidup ini mesti boten tentu. Dan dosa, dan ini panjang juga nasihat saya pribadi ini. Dosa yang disegerakan oleh Allah dampaknya itu adalah bahwa di dunia dan di akhirat disegerakan oleh Allah itu adalah durhaka kepada orang itu disegerakan. Di dunia pun kayak orang kalau lain mereka tengah. Alhamdulillah semoga kita bisa melampai apa yang Allah perintahkan, bisa berbakti kepada orang tua, juga bisa setiap hari kita istiqomah berdoakan kedua orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin wonten manfaat itu apa beda daripada doa nanti saya mohon maaf. Allah. Siapa yang lebih diutamakan menafkahi orang tua atau keluarga kalau sudah keluarga? Oh, tadi. Siap. Ini setahu saya. Ini kewajiban anak laki-laki loh ya. Oke. Itu anak laki-laki. Apakah orang tuanya itu dalam kondisi fakir? Nopo sudah berkecukupan? Biasa berarti berkecukupan. Bukan benar. Kayak cukup ada beliau, cukup ada mobil. Ya, baik sederhana aja nih. Maka ini yang paling penting juga jangan sampai kita tuh orang tua tapi keluarga kita juga kadang ada seorang anak itu cinta kali orang tua orang tapi kalian istrinya bukan orang sampai kadang-kadang. Ini bagi saya yang paling penting itu ketika seseorang orang tuanya itu yang dia dapati masih hidup itu dalam kehidupan yang fakir, artinya dalam kekurangan, maka juga harus support benar-benar kok di dalam materi. Misalnya apa yang kita dapatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu juga diberikan kepada orang tua. Bukan tapi harus dipikirkan bagaimana orang tuanya. Kesannya juga bukan kelahiran. Ini terjadi Pak. Kalau banyak cerita. Penting nanti kita ini bercerita ada. Ini ada. Anaknya itu sudah menikah dengan seorang janda. Janda ini mungkin lumayan cukup ada mobil, cukup ada beliau punan. Tapi sampai ibunya mau ibunya itu kelayaran dan mau maafnya bingung. Padahal mau
dosa durhaka kepada orang tua. Maka ketika ningali sikon lawan, ya ningali sikon, apabila kedua orang tuanya yang masih hidup atau masih ada yang hidup itu dalam keadaan fakir, artian dalam keadaan kekurangan, maka seorang anak khususnya untuk laki-laki wajib mensupport materi untuk kedua orang tua. Di sisi lain juga harus memberikan kepada istri. Kok uang tuanya kok istri buatan itu juga boleh dosa juga. Yang paling penting adalah iman. Tapi kalau kedua orang tua itu sudah anaknya laki-laki sudah menikah misalnya, tapi kok orang tua ini dalam keadaan berkecukupan tidak kekurangan, mana yang diperlukan dengan keluarga kita, keluarga. Apabila memberi kepada orang tuanya, apa boleh afdal memberikan hadiah kepada orang tua berupa materi atau doa. Mungkin kita lagi kalau soal mungkin bermanfaat itu. Mungkin kita sampai akhirnya bisa pada orang tua. Kita tutup dengan doa hamdalah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum